Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya, semoga dalam kondisi yang sehat walafiat tentunya. Dan kembali lagi bersama saya Eda Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Oke, di video kali ini Reza bakal membahas tentang IPDN lagi, ya, tentang sekolah kedinasan. Jadi stay tune terus di channel YouTube Eda Prasetyo, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, dan juga share. Semoga video Reza bisa memberikan manfaat lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja check this out. Nah, jadi di video kali ini nih Rega bakalan ngebuat beberapa poin-poin yang seharusnya kalian yang sudah mendaftar ataupun yang belum ataupun yang akan mengikuti seleksi di tes IPDN, hilangkan beberapa persepsi ini ya. Jadi kalian harus mulai menghilangkan beberapa asumsi ataupun persepsi-persepsi yang biasanya kebanyakan nih ya, kebanyakan masyarakat ataupun orang di luar sana menganggap ini ya ini bisa menyebabkan motivasi kalian rendah ataupun membuat mimpi kalian itu tidak tercapai, ataupun banyak hambatan-hambatan yang bakalan kalian lalui selama kalian akan meraih mimpi kalian, terutamanya buat teman-teman yang sedang meraih mimpinya untuk menjadi praja IPDN. Oke? Ya, jadi perhatikan ini. Dan yang pertama adalah hilangkan persepsi bahwasanya kalian berjuang setengah-setengah. Hilangkan persepsi setengah-setengah ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang sedang berjuang, mulai dari detik ini, mulai dari sekarang, kalian harus hilangkan persepsi yang setengah-setengah ya. Jadi kakak harapkan teman-teman semuanya punya totalitas yang besar, punya semangat yang besar, sehingga teman-teman berjuangnya itu all out ya. Semuanya kalian kerahkan ya. Apalagi kalau itu adalah tujuan kalian, mimpi kalian, harus kalian lakukan dengan penuh ya, jangan setengah-setengah. Oke lah, contohnya begini, kalian mau mendaftar di IPDN, apa aja yang kalian siapkan, yaitu baik dari dokumen, latihan fisik, tes kesehatan ya, kalian all out semuanya. Prepare tes kesabaran ataupun jasmani kalian siapkan 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya ya. Kalian tes kesehatan kalian check up dulu terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan tes kesehatan ya. Kalian bisa check up dulu. Nah, itu adalah contoh-contoh hal yang harus kalian lakukan untuk menunjang apa yang kalian impikan ya. Jadi persiapanlah sematang mungkin, semaksimal mungkin, karena segala satunya kalau kalian dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, insya Allah mimpi kalian akan didengar dan akan menjadi kenyataan ya. Jadi jangan setengah-setengah, all out, lakukan semaksimal mungkin, apalagi pada saat tes ya. Usahakan saat tes itu seperti kalian hidup dan mati gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar kerahkan semua kemampuan seperti itu. Oke? Oke, yang kedua ya, tidak punya koneksi ataupun orang dalam ya. Kakak juga tahu kebanyakan orang-orang di luar sana memandang tentang sekolah kedinasan ataupun sekolah lainnya itu harus punya orang dalam ataupun koneksi biar lulus ya. Jadi memang di Indonesia ini seperti itu ya. Jadi banyak orang-orang beranggapan ataupun memiliki yang katanya lah rahasia umum gitu ya. Rahasia kok umum. Jadi memang kebanyakan berpikiran seperti itu. Saya tidak punya koneksi, saya tidak punya orang dalam untuk bisa lancar dan lulus di tes IPDN ya. Hilangkan persepsi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan anggapan seperti itu. Kalau kalian sudah beranggapan seperti itu, kalian akan kesulitan ya. Apapun kalian akan curiga ya. Jadi tolong teman-teman bisa bersaing secara sehat, berpikir sehat ya, karena semuanya bakalan dinilai dan bakalan diuji oleh panitia seleksi di masing-masing sekolah kedinasan. Jadi meskipun teman-teman nggak punya orang dalam, nggak punya koneksi apapun, tapi teman-teman punya Tuhan ataupun punya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai koneksi yang benar-benar sempurna ya. Jadi koneksikan doa kalian sama yang di atas ya, karena memang terkadang berharap sama manusia itu kadang meresahkan ya, jadi ataupun mengecewakan. Jadi teman-teman harus bisa menghilangkan persepsi yang seperti itu ya. Jadi mulai sekarang fokus dalam berlatih dan belajar ya. Jangan pernah
sedikit pun berpikiran tentang aku tidak punya koneksi, aku tidak punya orang dalam untuk bisa lulus. Nah, hilangkan itu. Fokus sama apa yang menjadi sekarang kalian lakukan. Kalau sekarang kalian sedang persiapan untuk tes administrasi, berkas-berkasnya disiapkan, ya, dokumennya disiapkan dengan betul, dicek kembali, dan di tes SKD juga harus kalian fokus belajarnya, simulasinya kalian lakukan. Jangan pikir yang lain-lain, ya. Percayalah, ketika kalian berusaha semaksimal mungkin dengan izin dari orang tua dan juga doa kalian, insya Allah semua yang kalian lakukan itu adalah yang terbaik dan akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Oke, yang selanjutnya, ya, yang ketiga ini, hilangkan persepsi tidak pintar dan tidak punya prestasi. Oke, banyak sekali memang pertanyaan kemarin tuh sebelum pendaftaran, Kak, aku nggak pintar, Kak, aku nggak punya prestasi apapun di SMA sebelumnya, tapi aku mau masuk IPDN, apakah bisa, gitu kan, ya. Hilangkan persepsi tersebut, teman-teman, ya. Ini langkah awal. Jadi hal yang dinilai, ya, di tahap IPDN, yaitu mulai dari tes administrasi, di tes kesehatan, dan tes berikutnya. Jadi sistemnya gugur. Memang di tahap awal kalian bakalan menuliskan sebuah prestasi apapun yang kalian dapatkan, tapi itu hanya untuk tes administrasi. Ketika kalian mengikuti tes SKD, yang dilihat adalah nilai SKD, bukan prestasi apapun ataupun kalian pernah juara kelas, tidak. Sama halnya ketika kalian melaksanakan tes kesehatan, yang nilai kesehatannya kalian, ya, poin di tiap-tiap kesehatan kalian, bukan prestasi yang kalian capai. Ya, jadi tidak mempengaruhi secara signifikan kalau kalian punya prestasi ataupun tidak pintar, tapi ini semuanya tergantung dari niat kalian dan usaha kalian. Dan kakak pribadi juga bukan siswa yang dulunya pintar dan prestasi. Jadi optimis dan percayalah kalian bisa dan lakukan dengan maksimal di setiap tahapan tesnya. Oke? Dan baik, yang keempat yaitu persepsi bahwasanya kalian hanya berkeinginan, ya. Hilangkan itu. Kalau kalian memang pingin, ya, jangan cuma ingin tapi kalian tidak meraihnya. Banyak sudah orang yang bermimpi, punya keinginan banyak sekali, tapi mereka hanya diam, hanya bacot saja, banyak omong saja, tapi tidak ada aksi, ya. Nah, untuk melakukan ini kalian harus mulai beraksi, ya, kayak itu Praga, ya, beraksi dan menginspirasi. Jadi hilangkan mindset kalian atau mimpi kalian hanya sekedar angan-angan aja. Saya hanya ingin mau menjadi pelajar IPDN, saya hanya ingin memakai seragam IPDN. Tapi percuma kalau teman-teman semuanya tidak punya do it ataupun tidak melakukan sesuatu hal, ya. Contohnya, ketika kalian ingin lolos di tes kesehatan, tapi kalian tidak menjaga kesehatan kalian tidak berhenti merokok ataupun tidak menjaga pola makan kalian, ya. Itu contoh-contoh sederhana, ya, yang bisa kalian lakukan untuk menghilangkan hanya persepsi tentang keinginan-keinginan belaka ataupun mimpi-mimpi halu-halu saja kayak gitu, ya. Jadi mulailah kalian melakukan sesuatu yang akan mencapai mimpi kalian. Take the stairs, ya. Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh proses, tidak ada yang instan, ya. Oke. Dan kemudian yang kelima yaitu persepsi tentang nggak punya uang ataupun nggak ada modal. Sebenarnya tahu, ya, tujuan kalian mau masuk di sekolah kedinasan ataupun memilih sekolah kedinasan itu sendiri, ya. Contohnya karena alasan kakak terkendala dengan ekonomi. Jadi kenapa kakak memilih sekolah kedinasan, ya, seperti itu. Nah, jadi persepsi tentang orang-orang di luar sana tentang harus bayar, ya, harus bayar kayak gitu, ya, kebanyakan, ya. Itu hilangkan, ya. Jangan sampai terbesit di pikiran kalian gara-gara nggak punya uang, nggak punya duit, kalian motivasinya rendah ataupun ciut nyali kalian, ya. Itu jangan. Jadi semuanya itu sudah ada aturannya dan sudah sesuai dengan prosedurnya. Jadi ikuti saja kalian, ya, apa aturannya. Urusan itu adalah urusan mereka, seperti itu, ya. Jadi tapi mulai sekarang kalian harus benar-benar menghilangkan mindset seperti itu, ya. Karena ini akan berpengaruh kepada masa depan teman-teman semuanya, ya. Kalau dari awal teman-teman sudah berpikiran seperti itu ataupun punya impian ataupun punya cara mau melakukan hal itu, yaitu akan berpengaruh ke kalian ke belakangnya, karir kalian ke belakangnya juga, ya.
Karena apapun yang kita lakukan semuanya akan dicatat oleh yang di atas, seperti itu ya. Jadi bersainglah secara sehat, proseslah secara sehat dan benar ya, karena ini adalah titik awal kalian untuk menggapai mimpi-mimpi kita semuanya, untuk menjadi seorang abdi masyarakat ya. Kita bakalan mengabdikan diri kepada masyarakat ya. Jadi karena kita akan menjadi seorang abdi masyarakat yang melayani masyarakat ya, jadi kita harus mempunyai komitmen yang benar, harus berproses dengan baik hingga nantinya kita bermanfaat untuk orang banyak ya. Dan juga agar apa yang kita lakukan ke depannya, ke belakang itu akan berkah, dan yang kita lakukan yaitu bernilai ibadah. Jadi hilangkan persepsi tersebut ya, jangan ciut nyali kalian tentang hal itu. Optimis saja, dan semoga apa yang telah kakak sampaikan tadi, persepsi-persepsi tersebut itu tidak ada sama kalian semuanya ya. Jadi tetap optimis, tetap semangat ya, bersainglah secara sehat, tunjukkan kemampuan kalian, tunjukkan keahlian kalian semuanya. Semoga tes ini berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang kalian harapkan ya, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya, sampai sekarang. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, dan juga share. Semoga video ini bisa memberikan manfaat lebih banyak orang lagi. Oke ya, ingat, tinggalkan persepsi yang tadi ya. Jangan sampai kalian masih ada di angan-angan kalian ataupun masih melekat di dalam hati kalian ya. Mulai hilangkan dari sekarang. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.